Alkitab PL disalin 18 kali, Alkitab PB belum pernah disalin. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan menjelaskan tentang Alkitab PL dan PB. Alkitab Perjanjian Lama itu sudah disalin sekurang-kurangnya 18 kali. Sedangkan Alkitab Perjanjian Baru belum pernah disalin. Berapa kali Alkitab sudah disalin? Alkitab Perjanjian Lama sudah disalin setidaknya 18 kali. Sedangkan Alkitab Perjanjian Baru belum pernah disalin. Begini penjelasannya. Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab, yaitu kitab Yesaya. Artinya pada zaman Yesus melayani sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, Alkitab Perjanjian Lama itu sudah komplit, tetapi masih belum disatukan menjadi sebuah kitab yang tebal. Artinya, kitabnya Musa dipegang oleh turunannya Musa, atau mungkin cucu, cicit, dan lain sebagainya. Kemudian kitabnya Yesaya dipegang oleh turunannya Yesaya, dan seterusnya. Lukas 24 ayat 44, Yesus menyebut secara rinci harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itulah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus sudah menyebutkan ada Taurat Musa, ada Mazmur, ada kitab nabi-nabi. Ya, artinya apa? Perjanjian Lama sudah komplit. Berapa kitab? 39 kitab. Kita sepakat bahwa sebuah kitab yang berbentuk buku itu bisa bertahan selama 200 tahun saja. Kita sepakati dulu 200 tahun ya. Sudah sobek, pasti sudah sobek-sobek, sudah rusak, sudah tidak bisa lagi dibaca. Maka kita sepakati dulu setiap 200 tahun sebuah kitab itu akan ditulis ulang, disalin ulang. Musa menulis Alkitab Perjanjian Lama diperkirakan abad 15 sampai abad 14 sebelum Masehi. Jadi, sebagai kitab tertua dari Alkitab Perjanjian Lama adalah kitab Kejadian, ya. Tentu saja makin kesini ya makin muda ya, sampai nanti Maleakhi. Sampai saat ini usia kitab tertua yaitu kitab Musa sudah 3.500 tahun. Maka dipastikan Alkitab Perjanjian Lama sudah disalin ulang, ditulis ulang setidaknya 18 kali, kan setiap 200 tahun. Ini sudah 3.500, ya 3.600 lah. Setidaknya sudah disalin ulang 18 kali, itu Perjanjian Lama. Saya ulang, Alkitab Perjanjian Lama setidaknya sudah disalin ulang 18 kali. Bagaimana dengan Alkitab Perjanjian Baru? Karena adanya gangguan dengan munculnya Konsili 325. Ingat, tadinya semua Alkitab itu punyanya orang Kristen. Tapi karena muncul gangguan dari Konsili 325, yaitu yang disponsori oleh Katolik ya, maka Alkitab Perjanjian Baru, ingat, oleh Yesus sendiri sebagai penjaga Alkitab diizinkan naskah-naskah Alkitab Perjanjian Baru disembunyikan di goa-goa sekitar Laut Mati yang sering disebut The Dead Sea Scrolls ya. Nanti ya diterbitkan secara komplit tahun 1963 dalam bahasa Inggris oleh United Bible Society. Alkitab terbitan United Bible Society in English itulah Alkitab komplit Perjanjian Baru. Sekarang tahun 2023 berarti baru berumur 60 tahun. Berarti Alkitab Perjanjian Baru belum pernah disalin. Pak, bagaimana
Kan Alkitab selesai ditulis abad ke-1, Pak. Sekarang udah abad ke-21, mosok belum pernah disalin. Yang disalin nama Katolik itu Alkitab compang-camping, nggak komplit. Kan mereka mengkudeta dengan 325 konsili itu. Makanya oleh Yesus diizinkan sebagai penjaga Alkitab. Yesus itu penjaga Alkitab, penjaga firman ya toh. Disembunyiin dulu di gua-gua. Nah yang mereka ya digonta-ganti tulisannya, biarin aja. Kan Alkitabnya nggak komplit. Versi komplitnya itu 1963 dalam bahasa Inggris. Lupakan Alkitab Perjanjian Baru sebelum 1963. Lupakan Alkitab Perjanjian Baru sebelum tahun 1963. Masehi tentu saja. Itu semua Alkitab Perjanjian Baru belum komplit. Masih compang-camping, dan itu diizinkan oleh Yesus Allah untuk mengatasi penyesatan masif Tritunggal Maha Sesat itu. Kristen meyakini Alkitab Perjanjian Baru yang benar dan komplit adalah terbitan United Bible Society dalam bahasa Inggris tahun 1963 sebagai dasar penerjemahan Alkitab ke dalam kurang lebih 240 bahasa negara-negara di dunia. Salam Pendeta HTD. Nah, sekarang tahu toh ya bahwa di perjanjian lama itu sudah komplit di era Yesus. Jadi nggak usah lagi bernarasi ya toh, pakai bahasa Ibrani ya. Yesus itu berfirman di perjanjian baru pakai bahasa apa? Pakai bahasa Aramaik. Tapi ditulis oleh para penulis Alkitab pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani bahasa lingua franca, bahasa internasional. Lalu muncullah 325 konsili Katolik itu yang mengobrak-abrik Alkitab sehingga tidak lagi Allah itu satu. Makanya Alkitabnya Katolik, Alkitabnya Protestan tidak pernah ada Allah itu satu dan Yesus tidak pernah ada. Lalu ya Yesus sebagai penjaga firman-Nya di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Itu dijaga oleh Yesus, makanya disembunyikan, diizinkan. Disembunyikan di gua-gua di Laut Mati sampai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua muncullah sebuah yayasan atau foundation namanya United Bible Society 1946. Lalu atas perintah Yesus Allah. Seperti Yesus Allah memerintahkan semua binatang masuk ke dalam kapalnya Nuh. Makanya semua yang mengkoleksi Alkitab semua menyerahkan kepada United Bible Society atas izin dari Yesus. Maka United Bible Society yang baru 1 tahun berdiri, baru 1 tahun tiba-tiba menerima banyak sekali kitab-kitab yang pretelan-pretelan. Ya, perjanjian lama sih sudah dalam bentuk kitab, diserahkan semua ke situ. Yang perjanjian lama bahasa Ibrani, kemudian yang perjanjian baru bahasa Yunani. Ini dia. Atas izin Yesus diterbitkanlah Alkitab bahasa Inggris versi komplit. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca. Dulu Yesus berfirman pakai bahasa Aramaik, ditulis pakai bahasa Yunani karena Yunani bahasa internasional. Lalu dikumpulkan semua Alkitab versi komplit tahun 1963 terbit bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris bahasa internasional. Lalu dari Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh 240 negara termasuk LAI. Jadi lupakan Alkitab sebelum 1963. Kalau Anda megang Alkitab sebelum 1963 itu versi belum komplit. Makanya Katolik jungkir balik toh, ternyata Allah itu esa. Ternyata artinya echad itu satu. Ternyata Allah itu punya nama Yesus, jungkir balik dia. Ya, dulu kan Alkitabnya belum komplit. Ya, Yesus sebagai penjaga firman ya. Ya, Yesus akan pelihara terus. Tenang aja, Anda coba ngadu-adu Alkitab ya. Mungkin sekarang muncul Katolik baru ya toh, Katolik versi baru. Ya, silahkan aja karena 666 harus ada ya. Babel besar harus ada, penyembah patung itu harus ada, ibu segala kekejian itu harus ada. Tetap akan berlangsung. Yang ngobok-obok Alkitab tetap akan berlangsung. Ya, tetapi Allah sudah memunculkan Alkitab versi komplit yaitu 1963 melalui United Bible Society pakai bahasa Inggris.
Jadi siapapun yang akan berdialog dengan saya, pakailah Alkitab 1963 yang di Indonesia 1971-72. Sebelum itu buang. Itu Alkitab versi belum komplit. Pasti di situ Yesus bukan Allah, pasti. Anda boleh bawa setumpuk Alkitab ya, Alkitab kuno-kuno gitu. Pertanyaan saya cuma sederhana, mau Yunani kayak mau Yunani Biblos, Theos, Ndobos. Makanya Alkitab Yunani menjadi apa? Theos, Logos, Biblos, Ndobos. Ya, Alkitab Yunani itu ndobos semua. Kenapa? Karena di Alkitab Yunani Yesus tidak pernah jadi Allah. Betul apa betul? Buang aja itu. Makanya orang Kristen dilarang pakai Alkitab Yunani, dilarang pakai Alkitab Ibrani. Semua itu sudah tercemar. Di Ibrani Elah diganti Elohim, Yahweh diganti Adone. Di kitab Yunani yaitu Theos, Logos, ya, ndobos. Isinya ndobos semua itu. Buang. Pakailah Alkitab terbitan 1963 pakai bahasa Inggris. Karena apa? Bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca, bahasa internasional. Ya, pakailah kitab LAI. Kalau mau reference pakai bahasa Inggris apa saja, British Basic English, King James Version, New English Translation, udah pakai 3 itu aja. Ya. LAI. Nah, itu baru Alkitab benar, Alkitabiah ya. Itu yang benar, Alkitab versi komplit. Lupakan Alkitab sebelum 1963. Lupakan. Kamu cuma muter-muter ya toh, bikin dosa doang, nyebar bau mulut. Kalau kamu debat sama HTD, dialog sama HTD yang masih memakai Alkitab di bawah 1963, sorry aku nggak akan layani. Paling-paling aku ngomong gini, obongen itu. Buang itu Alkitab. Pakailah 1963. Versi komplit. Di situ Yesus Allah. Terbitan United Bible Society, ya. Clear? Jadi perjanjian lama setidaknya pernah ditulis ulang atau disalin ulang 18 kali. Lalu PB belum pernah. Pertanyaannya Pak, waktu disalin ulang itu nyimpang nggak Pak? Ya kagak. Itu kalau kitab lain nyimpang. Tapi kalau Alkitab enggak. Kenapa? Karena Yesus memelihara firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Makanya Alkitab itu walaupun sudah ditulis ulang, perjanjian lama minimal 18 kali, perjanjian baru sih belum pernah ya, karena versi komplitnya kan 1963, baru 60 tahun. Tetapi dijamin kontennya terpelihara lah. Gusti Allah sendiri yang jaga Alkitab kok. Sebagai satu-satunya kitab suci kan yang menjaga Gusti Allah sendiri, Yesus Kristus. Dijamin nggak akan meleset nggak akan. Ya, nanti akan muncul lagi di nggak tahu sekian ratus tahun lagi, nanti pakai bahasa apa ya, bisa saja ya, 1000 tahun lagi bisa saja pakai bahasa biner. Yang saya pernah dikasih hikmat bahasa biner itu bahasanya kalkulator ya. Nanti begini, nanti ini sekedar clue saja ya. Nanti itu bahasa itu sudah tidak perlu banyak, bahkan akan kembali tanpa vokal. Sekali SKL, banget BGT. Saya SY, bisa BS. Saya berkata SY BKT, BKRT. Bahkan sudah tidak pakai vokal lagi nanti. Ya, karena pakai bahasa biner, nanti itu bahasa itu akan langsung terkonek kepada segala sesuatu itu pakai biner. Biner itu bahasa kalkulator ya, atau 1101 kayak gitu ya. Nanti akan pakai bahasa biner. Nanti Alkitab akan dipakai bahasa biner. Coba aja. Tapi nggak tahu tahun berapa nanti. Saya ingin mengatakan Yesus berfirman pakai bahasa Aramaik oleh penulis, ditulis pakai bahasa Yunani. Kenapa? Yunani kan bahasa internasional. Lalu dikumpulkan menjadi komplit karena diintervensi sama Konsili 325 Katolik itu. Dibikin komplit 1963 pakai bahasa Inggris. Suatu saat nanti tahun 3000 sekian ganti pakai bahasa biner, tidak masalah. Maka yang bahasa belakangan orang yang hidup di tahun 3000 sekian, ya pakailah Alkitab yang berbahasa biner itu, terjaga karena Yesus sendiri yang menjaga firman.
Yesus berkata langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak atau perkataanku tidak akan berlalu kok. Jaminan mutu Yesus yang jamin, Gusti Allah sendiri yang jamin. Clear? Sampai hari ini setidaknya perjanjian lama sudah disalin 18 kali, perjanjian baru belum pernah disalin karena versi komplitnya baru 1963. Baru 60 tahun belum ada penyalinan. Nanti 200 tahun lagi ya. 150 tahun lagi atau 140 tahun lagi baru ada nanti disalin baru ya, memakai yang lebih disempurnakan, tapi konten tidak akan berubah ya. Baik, pada singkat dan clear itu penjelasan Alkitabiah ya, semuanya supaya diubah oleh Yesus Allah mencerahkan kepada Anda semua yang masih pegang Alkitab Yunani, Theos, Logos, Biblos, Ndobos, buang. Yang masih pakai Alkitab Ibrani, buang. Karena itu sudah Ibrani tercemar, Yunani tercemar. Sudah ganti pakai bahasa Inggris, Pak. Ya, 1963. Ya. Clear semuanya? Oke. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.